Ada pertanyaan yang aneh namun mengusik. Apa ada tamu yang tak kenal tuan rumah? Apa ada orang yang datang ke sebuah rumah, duduk, makan dan minum, tapi tidak tahu siapa yang mengundangnya? Aneh bukan? Tapi inilah yang terjadi pada kebanyakan kita. Saat kita menyadari diri ini tak ditemukan di antara 1000 malam, itu pertanda kita bukan bagian dari percikan pancaran keindahan Lailatul Qadar. Kita sudah beribadah, kita sudah bangun malam, kita sudah baca Quran, kita sudah berdoa, tapi tidak ada yang berubah. Jiwa tetap gelisah, hati tetap sempit, ruh tidak merasakan apa-apa. Mengapa? Karena kita tidak menemukan diri. Kita hadir secara fisik, tapi tidak hadir secara batin. Kita datang ke rumah, tapi tidak tahu rumah siapa ini. Namun ada saat kita mampu menemukan diri hingga memahami kadar diri. Ada saat jiwa menjadi tenang. Bukan tenang karena lelah, tapi tenang karena sampai. Ada saat ruh merasakan kedamaian. Bukan damai karena tidak ada masalah, tapi damai karena menemukan sumber kedamaian. Ada saat hati menemukan keluasan dirinya. Bukan luas karena punya banyak, tapi luas karena tidak butuh banyak. Itulah Lailatul Qadar. Bukan malam di kalender, tapi malam di dalam jiwa, saat jiwa bertemu dengan dirinya yang sejati. Tapi syaratnya hanya satu, cukup bisa menjadi tamu Tuhan. Dan apa artinya menjadi tamu Tuhan? Tuan rumah sebagai pemilik rumah sudah sejak lama menanti kita. Dia telah mempersiapkan sambutan dengan berbagai macam hidangan santapan ruhaniah. Meja sudah tersedia, kursi sudah siap, hidangan sudah tertata, tuan rumah sudah menunggu. Yang perlu kita lakukan hanya satu, datang, hadir, dan masuk. Bukan hanya secara fisik, tapi secara batin. Bukan hanya tubuh yang hadir, tapi jiwa yang sadar. Tapi yang perlu dikhawatirkan jika kita tak tahu siapa tuan rumah, sebab hanya akan membuat jiwa merasakan keterasingan. Bayangkan, kau diundang ke sebuah rumah mewah, kau masuk, kau duduk, tapi kau tidak tahu siapa yang mengundang. Kau tidak kenal tuan rumah. Apa yang kau rasakan? Asing, canggung, dan tidak nyaman. Akhirnya kau ingin cepat-cepat keluar dari rumah itu. Begitu pula dengan kita. Jika kita tidak mengenal tuan rumah, kita akan merasa asing di rumahnya sendiri. Kita akan gelisah di tempat yang seharusnya membuat kita tenang. Kita ingin cepat-cepat selesai. Selesai sholat, selesai puasa, selesai ibadah, agar kita bisa keluar dari rumah itu. Perlahan-lahan kita akan kehilangan rumah keabadian, sampai tak tahu malam dan siang, apalagi malam qadar. Kita kehilangan orientasi. Kita tidak lagi tahu di mana kita sebenarnya berada. Kita tidak lagi tahu apa yang kita cari. Jadi mesti menemukan diri, lalu menemukan rumah, hingga sampai pada tuan rumah. 3 langkah. Pertama, menemukan diri. Siapa aku sebenarnya? Bukan jabatan, bukan harta, bukan status, tapi siapa aku di hadapan Tuhan. Kedua, menemukan rumah. Di mana aku sebenarnya berada? Rumah fisik atau rumah spiritual? Rumah dunia atau rumah akhirat? Ketiga, menemukan tuan rumah. Siapa dia yang telah mengundangku, yang telah menyingkapkan segalanya, yang telah menanti sejak lama? Jika tak menemukan diri, kita pun akan kehilangan rumah dan tak akan pernah tahu siapa tuan rumah. Dan Maulana Rumi mengungkapkan paradoks yang sangat indah. Sekian lama aku berteriak memanggil namamu, sambil terus-menerus mengetuk pintu rumahmu. Ketika pintu itu terbuka, aku pun terhenyak dan mulai menyadari, sesungguhnya selama ini, aku telah mengetuk pintu dari dalam rumahku sendiri. Selama ini kita mencari di luar, padahal kita sudah berada di dalam. Selama ini kita mengetuk dari luar, padahal kita sudah ada di rumahnya. Selama ini kita merasa jauh, padahal dia lebih dekat dari urat leher kita. Kita tidak perlu mencari rumah, karena kita sudah di dalamnya. Kita tidak perlu mencari tuan rumah, karena dia sudah menanti kita sejak lama. Yang perlu kita lakukan hanya satu, sadar. Sadar bahwa kita sudah di rumah. Sadar bahwa kita sudah menjadi tamu. Sadar siapa tuan rumah yang telah mengundang kita. Maka Lailatul Qadar bukan tentang menemukan malam yang tepat, tapi tentang kesadaran bahwa selama ini kita sudah berada di rumahnya, sudah menjadi tamunya, sudah diundang olehnya. Tinggal kita, mau sadar atau tidak,
Mau mengenal tuan rumah atau tetap merasa asing? Selamat menemukan diri, selamat menemukan rumah, selamat mengenal tuan rumah yang telah menanti sejak lama.